Halo Sobat Visiting Jogja, ketemu lagi di Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja. Kali ini bareng sama saya, Gundi Sos, dan saya lagi berada di sebuah monumen yang sangat ikonik sekali di Yogyakarta, yaitu Monumen Jogja Kembali. Dari kejauhan udah kelihatan banget kan bentuknya yang ikonik sekali. Nah, di sini itu juga menawarkan wisata yang bisa digunakan di malam hari. Jadi buat Sobat Visiting Jogja, silakan kalau main-main di Monumen Jogja Kembali, malam harinya syahdu juga loh, karena lampion yang ada di atas saya ini akan menyala. Memang Yogyakarta punya banyak sekali jenis pariwisata, bahkan wisata malam pun ada, banyak di Yogyakarta. Nah, kali ini di Anjang Sana kita akan ngobrolin tentang wisata malam di Yogyakarta. Untuk itu, saya akan menemui beberapa narasumber yang sudah hadir juga di Monumen Jogja Kembali. Kita akan berbincang-bincang tentang wisata malam di Yogyakarta bareng narasumber kita. Ikuti saya terus di Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja. Sobat Visiting Jogja, kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang penggiat wisata malam Jogja. Dan kita akan tanya-tanya sama beliau ini. Namanya Mas Heri. Yalah, kau fotokun. Mas Heri. Ya, gimana Mas Gundi? Aku tuh mau nanya-nanya tentang dunia malam. Wisata malam lebih tepatnya ya. Karena Jogja kan banyak banget jenis pariwisatanya. Ya. Mulai dari yang pantai, gunung, terus yang edukasi bahkan, Ya, sampai bahkan wisata malam pun ada. Ya. Nah, kalau menurut Mas Heri sendiri ini Mas, wisata malam di Jogja ini jenis seperti apa Mas? Ya, terus terang Mas Gundi. Jadi sebuah kota yang hidup dari dunia pariwisata itu, Ya. itu memang harus ada banyak aspek gitu loh Mas Gundi. Betul. Ya kan. Nah, terus salah satu yang mungkin di Jogja ini belum begitu dilihat, tapi potensinya tinggi itu adalah potensi wisata malam. Oh, gitu. Oke. Jadi, gak pernah dilirik tapi di matke gitu belum? ya maksudnya belum, mungkin istilahnya sudah digarap tapi belum maksimal gitu maksudnya potensinya. Tapi potensinya jadi Sangat tinggi sekali Mas Yudi. Iya ya. Iya, jadi mungkin gambaran kasarnya Mas. Ya, potensinya gambaran yang potensinya sangat gini. besar seperti apa Mas? Jadi Jogja Party itu kan awalnya itu kan cuman ya kita istilahnya pingin ya, aslinya itu cuman pengen lebu gratis Mas, pengen masuk gratis ya. Ya, kan? betul. Nah tapi ternyata ketika kita masuk ke dunia seperti itu, industrinya itu ternyata ngeri Mas Gundi. Wah, serius. Perputarannya di situ Iya, perputaran di situ sangat Mas, besar ternyata. Betul. Nah jadi kalau di istilahnya di Jogja itu, kalau orang udah ngomong malam ini main kemana gitu misalnya, kok bilangnya main ke Jalan Magelang, wah itu udah pasti Mas Gundi. Arahnya pasti puter-puter. Iya, seperti itu. Kenapa? Karena di Jalan Magelang sendiri itu kurang lebih ada sekitar 8 venue Mas Gundi. Dan itu hampir berjejer gitu. Setiap malam pun buka. Setiap malam buka. Nah, kan karena ini semuanya berjejer di situ ada banyak bahkan. Bisa dibilang banyak ya kalau seperti itu ya. Betul, karena betul, satu ruas Jalan Magelang kita tahu nggak terlalu panjang sebenarnya. Terlalu panjang, betul. Nah, ini pasti ada dinamikanya, Mas. Oh, pasti. Nah, menurut Mas Heri, dinamikanya itu seperti apa, Mas? Nah, jadi gini. Industri yang berkembang di dunia malam itu Mas Gundi. Ya. Nah, kita wisata ngomong malam. Oh, sorry, wisata malam. Iya, wisata malam. Industri yang berkembang di wisata malam yang ada di contohnya Jalan Magelang atau sekarang melebar di Jalan Palagan itu. Nah, jadi yang paling mudah adalah orang itu bebas memilih mau kemana gitu kan. Terus di situ tuh rata-rata mereka itu udah nggak main duit receh Mas Budi. Oh gitu. Iya gitu. Berarti kalau parkir udah pakai yang duit kertas? Enggak, kalau parkir masih manual. Oh, seperti itu ya. Kira nggak pakai receh berarti nggak pakai yang gitu. Tapi nggak pernah kayak misalnya katakanlah kayak wisata siang gitu Mas Budi. Misal contoh gini, kalau di ICJ gitu, orang parkir bayar parkir 20.000 aja protes Mas Budi. Bayar parkir motor 5.000 itu protes. Kalau di wisata malam nggak ada kayak itu yang protes Mas Budi. Serius itu. Benar tapi benar. Benar. Jadi misal katakanlah adalah di salah satu mall itu parkir itu kan vale aja itu kan 25.000 Mas Budi. Betul, ya. Habis itu 50.000 Mas Budi. Cuman dari jam, anggap aja jam 10, jam 11 sampai jam 3. Loh, durasinya pendek sekali? Durasinya pendek sekali Mas. Cuman 5 jam? Betul. 50.000 nggak pakai protes nulis di CC Mas Gudi. Oh iya. Dan itu bahkan mungkin setiap malam atau berapa hari sekali rutin? Betul, itu baru parkir ya? Oh iya. Iya kan? Ya nanti yang lainnya nanti disebutin nanti nggak apa-apa Mas. Nah itu kan baru parkir. Betul. Nah terus misal katakanlah ini orang mau istilahnya masuk Mas Gudi. Ya.
kan di situ otomatis nggak mungkin masuk dok Mas Budi. Ya. Kan otomatis dia harus, wah ini ubur rampe ini harus disiapkan Mas Budi. Betul. Bener kan? Nah, itu satu meja saja Mas Budi. Ya. Kalau mau buka itu kan ya minimal separuh UMR Jogja lah. Wow. Baru satu meja. Wow, itu kalau mau masuk duduk di situ mau menikmati wisata malam yang ada di. Ya, berempat berlima. Setengah udahan ya. Ya, di situ kan misalnya ada live band, Ya. ada apa namanya Musik DJ. elektronik. Nah, otomatis kan itu ada potensi juga. Ya. Orang-orang yang daripada dia nganggur, belajar, dia punya kemampuan seni, Ya. ya sudah, dia bisa apa namanya, dia salurkan di situ. Kalau venue-nya semakin banyak, Ya. otomatis kan menyerap tenaga kerja semakin banyak, Mas Gede. Betul sekali. Masuk akal betul? Masuk akal, masuk Iya. akal, masuk akal. Dan itu pun juga sebenarnya bagian dari seni, ya Iya, kan, Mas ya? betul, Yang bermain di situ ya. Iya. Ya. Menarik sekali, Mas. Nah, Mas, Iya. sudah berapa lama tapi Mas sebenarnya kalau Mas Heri sendiri kenal sama dengan Jogja Partinya ya, Iya. mungkin ya. Kenal sama wisata malam di Jogja. Kalau Jogja Party itu dari 2016 Mas Budi. Tapi saya pegang sendiri itu dari 2018. Berarti ya 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya kurang lebih 7 tahun. 7 tahunan Mas Budi. Betah, Mas. Yo, biar ya. Kalau karena saya udah masuk di industri seperti itu Nih. dan menghasilkan, ya dibetah-betahke Mas Budi. Menarik. Ya isang lunasi KPR ya Mas Budi. Ikut. Siap. Wani mau. Wah, nah itu. Oke, nah kalau ngomongin tentang, nah ini kan baru di area Jogja bagian barat ya, Mas Ya. Heri ya. Kalau menurut, ya kan ini barat jalan Mak. Oh iya. Barat ya? Iya, Nggak sampai yang sana sekali loh ya. Ya. Merata nggak sih Mas persebarannya kalau menurut Mas Heri sendiri? Sebetulnya enggak, cuman ya karena di Jogja itu kan istilahnya seperti itu kan kayak abu-abu Mas Udi. Ya. Nah jadi akhirnya mau nggak mau terrelokasi Mas Udi. Ya jadi contoh misal gini, mohon maaf ya. Jadi misal Jalan Magelang nih berderet-deret nih, Ya. karena warganya welcome, Ya. ya kan. Nah terus otomatis juga mereka mau buka kayak gitu kan nggak mungkin buka aja toh, pasti kan harus ada legalitas dan sebagainya. Ya. Gitu. Nah terus mulai melebar di Jalan Palagan. Betul, naik Nah, itu ya udah mulai. Naik gitu kan, Jalan Palagan itu ada saat ini yang aktif ada 3 tempat. Ya kan. Nanti menjelang September ada yang mau buka lagi, Desember ada yang mau buka lagi. Terus kalau yang agak ke timur sedikit daerah Sturan. Oh iya, SCBD katanya. Ya, SCBD betul. Turan, Concat, Banguntapan sama Maicu. Banguntapan. SCBD. Kabur Babarsari. Babarsari sama Depok ya kan. Ya. Nah, terus yang agak perkotaan sedikit ada di Jalan Solo. Iya, betul. Ya Oh, ada kan? juga itu Mas benar. Ada Mas. 3 lantai malah. Betul, sama yang ini di daerah selatan. Ya. Terutama juga banyak itu yang Oh, iya, street bar itu banyak. Iya, betul. Itu jadi memang ya istilahnya ya Jogja itu karena kota pariwisata harus memfasilitasi seperti itu Mas Budi. Tersebar tapi tetap Betul. terjangkau untuk didatangi gitu Mas. Betul seperti itu. Nah kalau menurut Mas Heri sendiri itu seberapa jauh ini mensupport kalau menurut Mas Heri ini Iya. menarik insan-insan pariwisata untuk datang dan menikmati wisata malam kalau menurut Mas Heri? Wah ya itu Mas Budi. Jadi ibaratnya satu tempat itu Mas Budi. Ya. Itu kan apa namanya kapasitasnya itu kan rata-rata di sekitar 300-400 pack Ya. orang gitu ya satu Ya. tempat gitu kan. Oke. Nah tinggal dia Senin pengen kemana, Selasa pengen kemana, Rabu pengen kemana kan tinggal pilihannya kan banyak loh. Ya. Gitu. Nah itu ya sangat menarik sekali gitu Mas Budi dan apa namanya terfasilitasi. Jadi kan kenapa? Maksudnya mereka ketika misalnya oh saya pengen yang lagunya seperti ini saya milih kemana. Ya. Saya pengen ngelihat yang alirannya seperti suasana yang lain, nah dia tinggal milih. Mau yang bisa sambil makan ada. Tapi kebaca nggak Mas? Gimana? Untuk yang orang-orang dari luar kota Jogja yang akhirnya datang dan dolan di situ di wisata malam ini. Ada Mas Budi. Ada. Bahkan ada beberapa tempat itu Mas Budi. Kalau pas apa namanya istilahnya kayak liburan gitu. Ya, Kalau dia misalnya outing satu kantor itu ada yang di drop pakai bis Mas Budi. Serius Mas? Serius. Beneran Berarti nih. jelas dari luar kota kan itu Oh, Mas? dari luar kota. Yang Jadi lagi ada acara di betul, Jogja. dia di drop misalnya di Jalan Magelang gitu Ya. kan, atau Jalan Palagan. Dia turun di situ nanti bisnya mentok lagi nanti. Jemput lagi. Oh itu sampai bis-bisan. Sampai kayak gitu. Kalau ya misalnya karena standar ya HS lah. Ya, itu kan udah di atas 10 orang ya pasti betul, ya. seperti itu. Satu rombongannya. Betul, dan itu banyak dari luar kota seperti itu. Ya kalau yang orang normal ya paling bawa mobil kan standar gitu. Ya, kalau dan itu isinya paling 2, 3 Betul, gitu sama temennya. seperti itu. Tapi yang saya kaget tuh Mas, itu ketika pas apa namanya
liburan ya season itu ya. Ya. Sesi pas liburan tuh ya itu bisa ada yang 1 bis atau 2 bis dia ngedrop penumpang berapa 20 misalnya, dugem di situ gitu, terus nanti entah dia pulangnya pakai Grab apa dipetuk itu ada juga kayak gitu. Kalau berangkat udah jelas ya, Ya, bisa gitu. dihitung bisnya. Betul. Kalau pulangnya nggak tahu. Nah kita nggak tahu, kayak gitu. Oke, berarti juga itu berarti sebenarnya sebagai daya tarik wisata bisa dianggap kayak gitu juga, Mas. Betul, dan mereka spending ya, mereka berbelanja di situ Mas Gede. Itu yang paling penting. Betul. Jadi kalau misalnya gini Mas Gede, misal kita belanja oleh-oleh, ya anggap aja satu orang dia belanja oleh-olehnya 200.000. Ya. Tinggal dikali berapa orang. Lah nek sekarang masuk ke situ 200.000 untuk apa Mas Budi? Harus lebih. Nah, pasti lebih loh. Satu meja aja minimal segitu. Nah. Oke, Mas. Nah, Sobat Visiting Jogja, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang wisata malam di Yogyakarta bareng sama narasumber yang lain. Siap. Mas Heri ya. Jih. Kita ke sana, kita ketemu sama narasumber yang lain. Let's go. Nah, Mas Heri. Jih. Sekarang kita sudah ketemu sama narasumber lainnya yang sudah ada di sini. Kenalin Bu, ini Mas Heri. Nyun sewu, Vera Klanun. Nyun sewu. Ada Pak Kus sama ada Ibu Vera. Siap. Monggo Mas Heri. Silakan. Saya di sini. Bu, selamat sore. Pak, selamat sore. Selamat sore. Kali ini tadi saya sudah ngobrol sedikit sama Mas Heri. Ceritanya kan Mas Heri ini kan penggiat wisata malam. Tadi kan saya itu penasaran Bu, di Jogja kan ada banyak sekali jenis pariwisata. Modelnya kayak semacam mulai dari wisata alam ada, wisata religi, edukasi, budaya. Nah, ini bahkan sampai wisata malam itu ada. Nah, dilalai saya ketemu sama Mas Heri ini, dan ini saya akhirnya sudah berbincang sedikit tadi tentang wisata malam di Yogyakarta. Nah, ini pas Mas Heri. Siap. Kalau Bu Vera ini di bidang pemasaran, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau Pak Kus ini bidang pemasaran dari Dinas Pariwisata Sleman. Kabupaten Sleman. Ini kan yang tadi kita rasani kan udah sekitaran Sleman ya toh, Mas Heri ya. Ngobrolnya baru Sleman pas banget tadi. ya. Pas banget ketemu sama Pak Kus. Langsung nanti cocok Pak. Nah, ini Bu, sebenarnya kita pengen tahu sendiri sebenarnya. Langsung dari Ibu, dari Pak Kus juga. Kalau ngomongin tentang potensi wisata malam di Yogyakarta sendiri itu seperti apa? Karena kan kita tahu wisata malam itu berarti batasnya mulai dari jam 7 malam gitu misalnya. Setelah jam 6 ya. Iya, pokoknya sampai gelap, mulai dari gelap sampai terang lagi. Itu kan termasuk wisata malam ya. Nah, kalau dari Ibu mungkin. Siap, G. Ya tadi saya tanya, wisata malam yang mana nih? Ya. Kalau yang jam 6 sampai kemudian yang jam 7 sampai jam 11-an itu masih di seputar Tugu mungkin alun-alun. Kemudian titik nol, alun-alun apa? Ikon-ikon gitu ya. Betul, alun-alun selatan itu kan malam juga lumayan menggeliat kan. Ada yang jualan kecil-kecil gitu, sama ada becak-becakannya itu. Betul. Nah, Sleman Kaliurang itu juga kalau malam juga ada. Breksi ini juga sudah mulai. Kalau pantai itu Parangtritis itu juga malam sudah ini. Parangkusumo juga ramai kalau malam. Itu yang di atas jam 11. Oh, itu di atas jam 11 ya, Pak ya? Kan di segmen-segmen. Nah, saya lupa jam berapa datang. Nah, sebenarnya jadi apa match dengan yang disampaikan Mas Gundi. Mau ada buatan, ada alam. Nah, ini yang kita cerita yang tadi yang alam ya, tapi di balik itu kan ternyata banyak juga. Karena kan kita nggak cuma kemudian menikmati alam, tapi juga mungkin kuliner atau mungkin hiburan lain gitu loh, seperti itu. Nah, kalau di Jogja sendiri sih sebenarnya memang sudah sejak dulu sebenarnya ada, sejak dulu ada, dan Jogja itu sebenarnya salah satu tujuan loh kalau saya boleh bilang. Untuk wisata secara umum atau wisata malamnya? Wisata malam juga. Kalau secara umum kan jelas ya. Kalau kita lihat mass tourism di Jogja ya, luar biasa liburannya macet mesti. Cuman itu kan menunjukkan ya ini sudah Jogja itu memang tujuan. Nah, wisata malam itu sebenarnya iya. Kalau kita lihat sih sebenarnya banyak yang malam itu di beberapa tempat yang tadi 11 ke atas itu plat-plat luar loh kadang seperti itu. Iya. Tadi itu kita yang tadi tak ceritain Mas Gudi. Mas Heri itu berarti pas ya? Betul, Bu. Pas ini sampai tadi cerita kalau Mas Heri yang datang itu bahkan nggak plat luarnya itu nggak cuman bentuk
Kendaraan pribadi, Bu, tapi bis. Di drop pakai bis, Bu. Oh, keren. Ada itu. Iya. Jadi Berarti kan memang sebenarnya Nggak cuma yang tadi menikmati alam, tapi ternyata ada lain kan. Jadi misal katakanlah dia misalnya outing kantor atau apa gitu. Nah mereka kan mungkin bosen ya Bu kalau cuman acara di situ Ya, gitu betul, kan. Nah terus wah kita daripada nge-grab satu-satu gitu atau misalnya dia pakai aplikasi online lain gitu kan. Nah dia tidak pakai bus itu Bu. Saya juga kaget kan, amazed kan loh. Ini kok bisa orang 20, orang 10 di drop di situ dengan kendaraan transportasi umum gitu. Terus nanti entah dijemput lagi atau mereka pulang sendiri-sendiri gitu kan. Nah, berarti kan memang ada memang potensi, tujuan iya, kan, tujuan itu ada potensi. Mungkin sudah bosan karena sebenarnya kalau Jogja itu mungkin ya Pak Kosani bisa nambahin. Wisatawan Jogja itu repeater. Betul. Jadi orang berulang datang ke Jogja. itu karena satu kali kunjungan nggak selesai gitu ya pasti. Ya, kemudian punya kenangan kan Jogja terbuat dari kenangan dan keringat. Pulang cicilan, kos-kosan. Ambil cicilan barang lagi. Makanya ketika mereka sudah tadi saya sebutkan itu sudah itu nek bengi neng dine ya. Makanya itu kan sebenarnya PR kita ya Pak. Betul. Biar link stay itu lebih banyak. Jadi selain wisata destinasi alam itu untuk malam hari menikmati suasana alam kayak gitulah di luar seperti itu. Kalau malam tuh apain? Event kah? Atau yang lain kah? Kayak gitu, nah. Salah satunya akhirnya yang spesifik yang mungkin dari jam 11 malam sampai pagi itu juga ada ternyata. Gitu. Iya, seperti itu. Karena itu juga memang ada pangsa yang kita nggak mungkin kemudian ini nggak boleh dan itu boleh gitu. Karena memang ini punya segmen sendiri-sendiri sih sebenarnya. Nah ini mungkin agak spesifik karena kita lihat ternyata di wilayah Sleman itu lebih banyak daripada wilayah lain. Pak Kus ini kan Sleman Mas. Oh iya benar. Pak Kus. Gitu loh Pak, ternyata lebih banyak dari daerah lain nih. Iya, kelihatannya. Aslinya ya lebih banyak. Gimana Pak kalau di Sleman sendiri Pak sebenarnya untuk potensinya Pak? Kita ngelihatnya mungkin dari segi pendukungnya kayak sebenarnya siapa aja sih yang ke sana atau sebenarnya pelakunya seperti apa? Kok wilayahnya kok senang yang di Sleman gitu misalnya loh Pak? Sebenarnya paling gampangnya begini ya. Kalau kita lihat dari struktur PAD-nya Sleman saja deh. PAD-nya Sleman itu paling besar disumbangkan oleh hotel dan resto. Pajak ya. Dari sisi pajak, hotel dan resto. Nah, berarti sebenarnya orang itu sudah lebih senang nginep di Slemannya. Masalah dia nanti misalnya mau jalan-jalan entah itu ke mana, ke Gunung Kidul, ke Bantul, atau Kulon Progo, tapi akhirnya mereka nginepnya di Sleman. Betul. Nah, kebanyakan banyak di Sleman. Plus yang kita tahu bahwa ketika mereka pulang dari wisata, kan ada orang-orang yang tentu tadi dibilang mulai jam 11 dia harus ada kegiatan lagi. Ada. Daripada nggak ada kegiatan ya sudah. Daripada di hotel dia hanya tidur, ngapain sudah juga? Sampai Jogja. Sudah sampai Jogja jauh-jauh, mahal juga. Nah, kenapa tidak langsung manfaatkan yang malam? Sekalian. Dan kita kan bisa lihat. Contohnya hotel yang paling banyak di sisi Sleman kan di sekitar Jalan Magelang, betul. kemudian Jalan Palagan, Jalan Kaliurang, terus sedikit di daerah Seturan dan kemudian Jalan ke timur Solo, ya, Jalan Solo. Nah, itu kan semuanya kan kalau kita lihat kita urutkan saja, yang sekarang pusatnya kan sebenarnya sudah jelas ya. Kalau mau yang dari jam 11 malam ke atas pasti ada di Jalan Magelang. Itu dari saya kuliah itu. Anak 90-an. Dan itu pas dari perbatasan itu. JJ. Ada Papilon juga. Belum tahu lu buka apa ada. Saya waktu itu masih SD. Masih unyu-unyu. Alah, Nah, itu kan kelihatan kan. Walaupun itu tempatnya di kota ya. Tapi kan rata-rata kita lihat yang JJ aja dulu, Boplas kan ya. Boplas itu udah dekat banget dengan Sleman. Dekat juga dengan yang akhirnya di Jalan Magelang itu. Akhirnya kan naik ke utara sampai akhirnya sekarang yang kita kenal ada namanya sampai Golden Wing dan lain sebagainya ya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat ketika dulu belum ada UPN, daerah SCBD itu kan nggak ada itu. SCBD kan berkembang ketika UPN masuk situ. Pertama KPN, kemudian UPN, kemudian UII. Dan di situ dilalahnya kalau dulu karena saya dulu kuliah di desa itu, anak-anaknya cantik-cantik. Betul, itu loh Mas Heri. Berarti saya bukan daerah situ. Loh malah domisili sekarang malah. Nah, dari situ kan mulai berkembang.
mulai berkembang. Dulu kita lihat yang namanya dulu, kalau kita lihat ya SCBD dulu kan nggak pernah sampai 24 jam kan. Tapi kan sekarang tiba-tiba sudah menjadi 24 jam non-stop. Bahkan Las Vegasnya DIY. ya hampir bisa dikatakan Las Vegas DIY. Bahkan kalau misalnya besok ada kebijakan disuruh bikin oleh Dispar DIY, udah deh bikin Malioboro kedua. Itu sudah memenuhi syarat. Ya kan? Tinggal jalannya diperbaiki, kiri kanannya keamanan ditambahin. Itu pasti sudah jadi daerah yang namanya Malioboro kedua untuk di DIY. Betul. Kalau orang yang suka mungkin luar negeri mikirnya tadi Las Vegasnya Jogja seperti itu. Kalau yang suka film katanya situ tuh Gotham City-nya Jogja. Ya, Gotham City-nya juga pasti. Batman-nya juga ada di situ. Batman-nya pakai T apa pakai D nggak tahu. Dan habis itu kan sekarang mulai ya dari Jalan Magelang ya. Jalan Magelang mulai ke arah sini ke arah utara. Kita lihat mulai dari Jalan Palagan itu mulai Palagan ke atas ya. Palagan ke atas itu udah mulai berkembang sedikit demi sedikit. Mulai satu resto, kafe malam sampai pagi. Betul, ada yang luas banget sekarang kan ya, ada di sebelah. Memang aslinya tadi itu Pak ya, untuk tempat tinggalnya lebih memilih ke Sleman. Resto juga banyak di Sleman yang laris. Akhirnya Sleman mungkin menjadi tempat yang lebih strategis gitu ya untuk itu. Mungkin keuntungannya ketika orang nginep memang kebanyakan di kota dan di Sleman. Jadi kalau sekarang itu kan bundling ya, MICE plus dengan leisure, business and leisure. Business and leisure. Jadi ketika mereka sudah meeting nih, kemudian malam tuh nggak bete kan mau kemana, nah itu pilihannya. Betul. Tapi kalau misalnya nanti mereka, kalau untuk city tour mereka pasti ada waktu sendiri, nah itu bisa yang lain tempat. Tapi ketika mereka selesai meeting atau acara, bisa seminggu tuh, hari pertama kedua masih oke lah, hari tiga sudah mulai ini malam mau kemana lagi. Ini belum saatnya city tour loh, belum saatnya untuk piknik, healing kayak gitu, pasti mereka akan cari hiburan. Betul, iya. Apalagi malam hari paling enak kan. Jam jam 9 makan ke malam atas, itu mereka Saya pun kalau healing itu sebenarnya jam 9 ke atas itu juga sering Bu. Kemana Mas Gundi? Muter ring road numpak motor. Wah. Itu healing saya. Versi ngirit gitu. Iya, kalau pas gerimis sambil nangis sambil naik motor gitu. Jadi gini Mas Gundi, Jon Sewu nih. Bu Vera sama Pak Gus Jon Sewu Pak. Jadi Jogja Party itu kan kebetulan kita banyak kerjasama dengan venue-venue hiburan malam, Pak. Terus di situ kan dari awalnya kita cuman main, itu kan kita jadi mendalami industri di situ, Pak. Mohon izin, Pak. Nah, jadi saya tuh heran, Pak. Saya tuh heran ketika Jogja ini kan dengan ya nyun sewu, UMR kita kan ya Bapak tahu sendiri gitu kan. Iya, yang sempat dibilang UMR-nya Jogja di bawah, kurang, tapi kan yang harga lainnya bahagia, miskin tapi bahagia. Miskin tapi bahagia kan. Jadi kalau itu luar biasa. Iya, betul. Yang saya kalau menyambung tadi Bu Vera matur tadi apa namanya di situ. Oh, ngendiko nyun sewu ya. Saya yang tulis itu. Jadi kalau menyambung tadi dari statement Bu Vera tadi, kebetulan kan ini Pak, jadi ketika misalnya udah hari ketiga dan orang bosan gitu kan. Pasti. Nah ternyata kecenderungan belanja mereka untuk di tempat-tempat seperti itu, spending money-nya tinggi Pak. Pasti. Bahkan itu satu tempat itu, kalau nggak usah hari rame aja Pak. Misalnya hari Senin, hari Selasa gitu, sudah menembus 3 digit Pak, mohon izin Pak. Oh, iya. Nah itu masih nanti kalau misalnya kepotong ada yang namanya, setahu saya ada namanya servis sama tax ya. Ya kan servis sama tax itu rata-rata antara 15 sampai 21 setahu saya gitu kan. Nah, tinggal dibagi nanti skemanya servis berapa, yang taxnya berapa gitu kan. Nah, kita bayangkan saja misalnya satu tempat itu nembus 3 digit, Pak. Nah, otomatis di situ nembus 2 digit Pak buat yang servis tax-nya itu, Pak. Iya. Ya kan, berarti itu kan pendapatannya sangat tinggi sekali gitu kan. Betul. Itu baru yang nggak kita kira ya. Padahal mereka belanja cuma dari jam 10 atau jam 11 atau jam 9 lah paling awal gitu sampai jam 3 Pak Moni. Cuma 6 jam maksimal, tapi bisa sampai 3 digit ya. Iya, seperti itu Bu. Dan itu di Jalan Magelang saja ada 8 tempat. Betul. Tapi Mas Heri, itu Sleman semua kan? Iya, Sleman semua. Ini kan mungkin Pak Kos sama Bu Vera ini kan belum kenal jauh sama Jogja Party. Wah, siap. Ya kan ya. Bu, sambil diunjuk monggo. Mas Heri. Mungkin kalian di sini Mas Heri, ini mungkin kenalan Jogja Party itu sebenarnya apa dan partinya ini
apa tuh Mas sebenarnya gitu? Siap. Apakah sampai ke Pesta ya wadah. birthday party kan juga ada ya? Bu? Iya, ada. Wedding party. Wedding party juga ada. 7 bulanan. Tapi party ya. 7 bulannya ya tau apa ya. Enggak tahu. Apa Mas ini? Nggih. Jadi yang sewu Pak Gus, Nggih. Bu Vera, jadi awalnya itu dulu Bu, saya itu kan pengen apa namanya, istilahnya kan seneng main gitu kan, dan kebetulan juga karena mungkin masih single gitu kan. Nah jadi kita awalnya itu kan, wah kok nek dolan dhewe ra ono alasan kayak gini tuh kayaknya kok wagu gitu loh ya toh. Mosok kemana-mana sendiri gitu kan, padahal jane sendiri tuh ngirit kan Bu ya. Kan? Ya ki mau Mas Guni mumpung ringut enak mak motor. Berbes milih. Lebih boros kalau sendiri tuh ya. Ya makanya besok Ditanggung kita sendiri. usulkan ke Trans Jogja ada wisata malamnya mubeng-mubeng. Jadi dari situ saya tuh kalau aku tuh sebenarnya teman yang mendirikan Bu dari 2016. Oke. Nah itu cuman 2016 ya lumayan lama. Kita cuman sebenarnya buat alasan buat kalau 8 masuk kayak gitu tahun. bisa jawab buat liputan gitu. Ya, diundang, diundang. Gratisan. Ada gratisan. Gratisan bener. Nah terus saya ngelola murni pribadi itu dari 2018. Oke. Teman itu kan. Oh waktu itu masih bareng-bareng ya 2016. J, awalnya 16 itu bareng-bareng, teman yang mendirikan, terus saya coba arahkan, mosok ke situ cuman buat nyari gratisan sama ya kebetulan teman suka minum Bu, ya kan. Nah, terus akhirnya karena saya tuh dulu pernah bekerja di salah satu media gitu, radio gitu, anak muda gitu. Nah, terus akhirnya jiwa media itu masih ke bawah Bu, ya kan. Nah, entertain terus, ya. Nah, dari Anak-anak dulu kan entertain. mainnya ke Hugos, ke Wah. kalau yang pokoknya misalnya udah tutup semua gitu kan. Nah, Iya. Anak 90-an ya. 90-an. 90-an akhir lah. gitu kan. Terus akhirnya dari 2018 itu Bu, saya baru menyadari ini potensinya itu besar gitu kan. Karena orang misalnya katakanlah ngomong soal kuliner sudah banyak pesaing di situ. Nah, tapi soal dunia malam ini kan kesannya kan kayak abu-abu. Padahal banyak yang butuh informasi di situ, Pak. Oh, ternyata ya. Ternyata seperti itu. Nah, pas pandemi, kebetulan akun kami ini dimanfaatkan sama istilahnya pelaku usaha dunia malam itu karena mereka nggak bisa post sembarangan di akun mereka Bu. Kalau mereka post sembarangan, keramaian dan sebagainya, pasti banyak komen negatif. Tapi kalau di tempat kami lah, karena orang butuh informasi di situ kan jadi aman gitu Bu. Oke. Jadi malahan jadi corong informasinya tempat gitu usaha ya. tempat Iya, usaha seperti malam itu gitu kan. Dan kami memfasilitasi hal itu dan pelaku-pelaku usaha apa namanya memang mereka nitip, "Dah Mas, kita dibantu promosi seperti ini." Karena kalau misalnya kita mau pakai yang istilahnya para wisatanya lebih banyak yang menyoroti yang siang dan sebagainya, mereka merasa tidak, maksudnya oh ini pasarnya terlalu luas. Kita pengen yang segmented gitu kan. Karena orang memang nyari informasi di situ. Sampai akhirnya dari ya follower sekarang kami 150.000 Bu di Instagram. Weh, Kalau di TikTok luar kami biasa. 51.000 gitu. Seragamnya ada dua. Ada Pak, dua Asus tuh. sudah ada follow dua. belum? Saya pasti akan follow. Ya, aja deh, Pak. Info-nya nggak apa-apa Pak. Wong kita collab saja nggak apa-apa kok. Terus ya. Menarik loh ini. Iya, di sini Jogja nggak apa-apa. Gak cuma follow. Nggak perlu tuh. Proposal ya. Oh, siap. Aman. Aman. Kalau proposal ya agak susah lah. Kalau collab itu lebih gampang. Oh, masih bisa ya. Oke, nah ini Bu Vera sama Pak Gus, ini kita pengen tahu juga lebih jauh sebenarnya. Mungkin dalam bentuk dukungan dari pihak Pemkab maupun Pemprov untuk wisata malam itu sendiri, khusus ini ya spesifik kita kali ini. Itu sampai sekarang sudah seperti apa? Mungkin dari Pak Gus atau Bu Vera dulu nih? Bu Vera dulu. Bu Vera dulu ya, monggo Bu. Ini salah satu bentuk dukungan loh sebenarnya kita Iya. mempromosikan nih tentunya. Oh Jogja ini ternyata Ada ada potensi seperti wisata itu. malam. Perlu diinformasikan yang saya sampaikan tadi. Karena memang yang jadi PR kita itu memang kalau malam itu Jogja kemana ya, dan sebenarnya masih orang berpikir masih yang tadi saya sampaikan di awal hanya di tempat-tempat itu. Makanya ini yang mungkin perlu kita sampaikan ke masyarakat. Memang mungkin pro kontra kalau saya boleh bilang, tapi ini kan segmented saya bilang aja. Jadi memang hanya orang tertentu nanti yang akan mungkin menindaklanjuti, tapi yang lain mungkin just info nggak apa-apa seperti itu. Jadi kita coba untuk mempromosikan ya, menginformasikan sih sebenarnya. Karena semua segmen pasti juga akan mendapatkan porsinya kalau wisata di Jogja. Iya, gitu. kalau wisata itu kita nggak cuman kemudian berpikir ya cuman pergi ke menikmati alam, lihat-lihat kan nggak cuman seperti itu sebenarnya. Jadi memang harus Diwadahi semua. all in semua betul. Seperti itu. Nah, kalau dari Sleman sendiri Pak,
Kalau dari Sleman intinya begini, wisata malam akan tetap kami dukung ya, kami dukung segalanya. Tapi yang penting di sini adalah bahwa bagaimana kita bisa menjaga keseimbangannya. Keseimbangannya biasanya apa? Biasanya kan tempat wisata malam tuh kiri kanannya pada protes, entah gara-gara suara yang bising lah, apalah, atau misalnya pengunjungnya setelah itu ngamuk-ngamuk di jalan, nah itu kan. Itu yang sebenarnya yang perlu besok kita jaga, kita buat aturan yang jelas. Ya sama-sama lah kita duduk bareng-bareng, kita bicara. Yuk, karena kita ini kan hidup ada yang orang yang agak yang ke kanan banget, ada yang pro kontra tadi kan. Bagaimana kita bisa memanage pro kontra itu dengan baik saja sih. Masalahnya di situ sebenarnya gitu. Karena bagaimanapun kalau kita hanya melihat sisi kontranya, toh nanti semua itu pasti ada sisi negatifnya, apapun itu. Contoh yang paling gampang, kalau misalnya keagamaan kadang-kadang, atau yang sosial kadang-kadang nutup jalan juga kan ya, itu malah menimbulkan kontra lebih banyak juga, walaupun mungkin hanya sebentar. Tapi di sini ada lagi yang misalnya orang malam, ada kontranya, mungkin gara-gara terlalu ribut dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya harus kita mitigasi besoknya. Jadi jangan sampai masalah yang timbul karena keributan itu yang mengganggu kenyamanan orang itu membuat sebenarnya manfaat, mungkin pasti ada manfaatnya. Segala sesuatunya kalau saya mikirnya dalam sisi yang netral. Semuanya itu punya sisi positif dan sisi negatif. Cuma bagaimana sekarang yang sisi negatif itu kita minimalisir deh. Sisi positifnya diperbesar. Nah, kan kalau yang dikatakan Pak Sandi kan intinya pariwisata kan intinya 3 kan. Intinya 1, dia bisa mengurangi pengangguran, 2, mengurangi ketimpangan dan menambah pendapatan kan. Nah, kita lihat di situ saja sisinya. Cuma kita ya itu tadi, semua itu pasti punya akses. Pariwisata waktu itu juga punya akses. Nah, sekarang ada namanya sustainable tourism. Nah, sustainable tourism di wisata malam ini yang perlu kita mulai kita kembangkan. Bagaimana sih supaya sustain, supaya jangan sampai ya itu tadi kata-katanya bilang negatifnya banyak. Padahal mereka mungkin ada masalah di terkomunikasikannya belum baik. Dan harus tadi dikondisikan tadi. Harus kita kondisikan. Berarti memang harus mungkin ada beberapa, kalau sebenarnya kan tadi saya sampaikan ada segmennya. Mungkin kita butuh masukan aja. Betul. Misal ini kok kayak gini sih, bisa nggak seperti ini, itu akan lebih membantu sebenarnya. Malah itu sebenarnya diharapkan ya, Bu. Iya, karena sebenarnya ya itu punya segmen sendiri sebenarnya. Mungkin saya bukan, mungkin Mas Heri mungkin Mas Gundi bukan, dan sebagainya seperti itu. Yang jelas kan begini, yang saat ini kita harus pahami sama-sama ya. Kita katanya kan kita di kota pelajar nih. Kalau kota pelajar sebaiknya ketika ada masalah kita sama-sama mikir solusinya nih. Nah, jadi jangan hanya ribut tanpa solusi. Hanya ribut supaya masuk media. Memprovokasi. Padahal nanti akibatnya ketika kita satu ada yang diprovokasi, nanti kan kasihan orang-orangnya. Padahal kita juga belum tentu kita memprovokasi. Ya kalau memprovokasinya baik, kalau memprovokasinya buruk, nanti pada tutup terus jumlah nganggurnya tambah, lah kita juga susah. Jadi kan kita harus lihat dari sisi itu sih. Iya, harus seimbang tadi. Atau kalau bisa malah yang sisi positifnya lebih kita tinggi gitu. Nah, ini kan Mas Heri nih sebagai penggiat kan misalnya, selama ini Mas dengan menganggap atau melihat support dari pemerintah lewat dinas pariwisata pastinya, entah itu yang kabupaten ataupun yang provinsi gitu. Pripun Mas Heri? Atau mungkin ada masukan lewat Mas Heri yang sebenarnya belum terteruskan gitu. Butuhnya apa sih? Butuhnya apa sih gitu? Atau malah sudah kepunjulan ini, sudah makasih yang banyak ternyata. Kanan kirinya sudah. Soalnya saya gini, yang Yogyakarta ya, ini masukan untuk Yogyakarta. Gini, kita yang kemarin saya tahun lalu tuh lihat Galax tuh sampai saya terheran-heran. Ngadain ngundangnya siapa? Yang dari Bandung kan ya? Iya, dari sini. Ya kan, dari Bandung. Padahal pertanyaan saya, apakah Jogja ini tidak ada DJ yang lebih bagus daripada dia? Ya kan? Nah, ya itu yang saya bilang. Mengoptimalkan. Kenapa kita tidak mengoptimalkan yang di dalam dulu? Talent kita kan banyak. Terus di Jogja, terutama di Sleman ya, kan banyak perguruan tinggi pariwisata. Mereka ada kegiatan misalnya juggling, ada UKM-nya ya. Kegiatan maksudnya ada juggling, ada terus
selain barista, terus ada DJ. Lah kenapa itu tidak kita manfaatkan? Ya, betul, Pak. Kenapa malah orang-orang itu mungkin saking tidak termanfaatkannya ya mungkin ya. Mereka lari mungkin ke Bandung, ke mana? Bali mungkin. Keluar Bali. Iya ya, Ya kan? keluar Kayak Jogja. si siapa? Ari Ref kan? Ya. Ya kan? Dia kan Afri dari Ref, Jogja, ya. Afri Ref. Ya kan? Tahu Itu. malah. Gua tahu. Afri Ref. Bagus malah tahu. Oh iya. Iya ya. Lah itu kan dari Jogja. Aku ngomong ya. Ini kepala apa? Afri Ref. Seandainya Lanang apa wedok ya? lanang. Wah, perlu digoleki. Iya. Nah, itu seandainya bakat-bakat itu bisa jadi kita itu bisa, kalau harapan saya sih ya, tadi dari Jogja Party dan lain sebagainya, harapan kita nanti kita sama-sama deh. Iya. Jadi kita siapkan sumber dayanya itu memang sudah keluar Jogja tuh mereka udah siap dengan harga yang lebih tinggi. Iya, Pak. Bukan hanya mereka nanti cari pengalaman di luar, Iya. nanti balik lagi ke Jogja, di Jogja hanya buang duit, kan rugi. Betul. Ya. Ya kan? Mending Yang terjadi banyaknya seperti kan itu daripada ya. kita itu lebih baik kita jadi akhirnya ya kita menyiapkan DJ bagus itu dari Jogja Iya. dan mereka sudah berkompetisi di Jogja. Iya. Nanti yang paling bagus itu akan keluar dan itu akan membawa nama Jogja. Kan lain sekarang mereka orang Jogja bawa namanya Bali. Iya. Misalnya Afri Ref ditanya dia dari Jogja, dia nggak pernah ngaku kan dari Jogja. Padahal aslinya Jogja. Nah, terus kayak Lati. Kita Ya, kan bisa. Lati itu ya. Bagaimana kita, nah sekarang kan ada gamelan dan lain sebagainya. Itu mengkolaborasikan Bagaimana itu kita bagus bisa loh. kolaborasikan? Dia lebih terkenal di luar negeri daripada di sini. Nah, padahal kan itu lebih Iya. bagus. Ketika kita budaya kita itu bisa dikolaborasikan dengan baik, bukankah ada kemungkinan suatu saat besok misalnya ada festival gamelan and EDM, Ya, kan luar bisa, biasa. Iya. Berarti yang datang Kolaborasi ya Iya. antara kolaborasi, tetap kita harus ada lokal kolaborasi. budaya. Iya. Lokal wisdom dan culture-nya kita semuanya. Makanya kan sesuai dengan Sleman, living culture. Bukan living culture kan berarti yang culture yang ada saat ini kita bagaimana kita ngeblend gitu. Semua ya. Semuanya kita Karena blend. orang kemudian berpikir kalau culture itu mungkin ya lebih ke budaya yang apa? Adiluhung. Cuman sebenarnya ada banyak hal. Banyak hal yang Cuman mungkin agak berbeda ya, mungkin kalau culture-nya ya sama, mungkin ada kehidupan malam, tapi beda seperti itu. yang penting kan tadi seperti Bu Vera sampaikan ya, segmennya itu sudah kita segmennya udah jelas ya sudah. Kan kita belajar kalau kita lihat di negara Muslim terbesar yang dasar undang-undang dasarnya adalah Al-Quran, Malaysia ya. Bahkan di sana ada genting kan? Barusanan studi banding. Iya. Pantes. Tapi memang itu Menikmati berhari-hari kalau malam itu ya tadi. betul. Ya. Bosan meeting, nah malamnya. Malamnya melihat wisata malam yang ada Iya, di tempat iya, lain. Gitu, Ya, sebagai memang itu perbandingan. kan budaya memang ya Pak Iya. Sandi juga dasar kita adalah budaya dan alam. Cuma kan ya ada segmen-segmen tertentu dilalah yang niche market itu dilalah itu pendapatannya tadi disampaikan. Satu orang bisa 3 digit kan? Ya. Satu orang. Kalau misalnya dia sampai 100 orang, berapa digit? Ya. Jadi 5 digit. Iya. Itu satu titik loh Pak, maksudnya satu titik. tempat loh. Baru satu titik. Padahal di Sleman katanya 8 ya. Yang di Jalan Magelang 8, Pak. Jalan Nah. Magelang ada 3. Nah, Yes. terus Jalan Kaliurang setelan. 11 susah. Sudah 20 pulang. Ya, tadi kita hitung sampai hampir 30 Pak. Nah, hampir Itu 30. Sleman aja ya. Betul. Nah, itu kan lumayan. Paling tidak mungkin dalam kalau kita ngitungnya dari PAD mungkin itu tidak terlalu berpengaruh, tapi dalam arti karena itu kan larinya ke pusat semuanya ya. Ya. Karena larinya lebih banyak ke pusat. Tapi kan dalam kaitannya dia meningkatkan length of stay. Artinya apa? Ketika length of stay-nya naik, nginepnya naik, hotel yang dia pilih nggak mungkin ya harga 300 kan? Ya, betul, Pak. Nggak mungkin lah. Wong dia mau Spendnya sampai segitu spendnya sampai semalam 3 ya. digit. Iya. Pembinaan keluarga loh, Pak. Ada loh kayak gitu loh. Betul. CSR program itu ada, Bu. Dari Warga. siapa, Mas? Ya dari beberapa pengelola tempat hiburan itu, dia punya program CSR, Mas Budi. Loh ini berarti malah punya manfaat ke punya lingkungan manfaat sekitar. warga. Karena Iya, misalnya tadi. warga butuhnya apa, RW itu butuhnya apa, katakanlah dia nggak bisa, wes, jak urunan susah, pengen punya sound system baru, tinggal ngomong. Nanti Oh, akan iya, difasilitasi. iya. Fasilitasi. Itu yang sebenarnya saat ini yang tadi kita perlu yang negatifnya itu kita kurangi dan kenapa sebenarnya masalahnya kan cuma satu sebenarnya akhirnya tidak terkomunikasikan Betul. dengan baik. Jadi Itu mungkin saja. perlu untuk ngomong sih, Jadi duduk bareng. duduk bareng. Yuk, ini loh nanti kita ada akses misalnya akses sampah ya udah karena misalnya akses sampahnya banyak ya udah kita bantu nanti untuk Pengolahannya, pengolahannya misalnya gitu ya. misalnya. Penanganannya Kan sampah seperti penanganan apa. sampah gimana misalnya
suaranya bising. Ya udah misalnya misalnya malam Jumat lagi tahlilan ya kita kecilin. Terus misalnya yang di situ ada butuh masjid butuh ya udah bisa juga disampaikan ke sana. Tinggal yang penting sebenarnya komunikasinya sih, komunikasi. Pak. Iya, betul. Dan ini pun juga Mas Heri, penggiatnya, Ibu Vera, Pak Kus juga tentu saja sudah akhirnya kita bertemu di sini, kita kumpul di sini. Ini waktunya juga, wah ini sudah pas, ya. mulai ke wisata malam. Betul. Ini biar Mas Heri siap-siap. Nanti Mas Heri ngampiri kita. Kapan-kapan, kapan-kapan tidak. Oh harus, wajib. Boleh gitu. Siapa Pak? Ada banyak. Banyak. Nanti kalau disebutin semua Pak Kus keluar. Saya kepancing gitu ya. Oke, ini karena sudah sepertinya malam Pak Kus, Bu Vera, matur sembah nuwun sudah ngobrol-ngobrol di Anjang sana. Mas Heri, matur nuwun juga selaku penggiat. Jangan kapok Mas, bercerita tentang wisata malam di Jogja. Kita kali ini mau ngucapin matur nuwun untuk narasumber kita di Anjang sana, ngobrol santai seputar wisata di Jogja. Dan ini mungkin harus kita tutup. Siap. Kita akan bersiap-siap menuju ke praktek wisata malam. Matur nuwun, Sobat Visiting Jogja, kita ketemu lagi di episode yang berikutnya.